Baik, ketemu lagi dengan saya pada channel Perspektif Sujata. Pada video kali ini kita akan sharing tentang pariwisata Indonesia. Kita akan highlight sedikit potensi-potensi pariwisata Indonesia. Tapi kita akan fokus pada satu hal yang menjadi concern saya sebagai salah satu pelaku pariwisata, yaitu mengenai apa kelemahan mendasar dari pariwisata Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu, share video-video kami, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Yuk kita cek sama-sama. Kata pariwisata adalah bidang yang tidak asing bagi Indonesia, terlebih bagi wilayah Indonesia tertentu, misalkan Nusa Tenggara, Bali tentunya, kemudian Yogyakarta, Flores, Raja Ampat, dan tempat-tempat lain yang tidak kalah mengagumkan di Indonesia ini. Perlu saya sampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Kenapa? Karena hampir tidak ada satu negara lain pun yang mempunyai keanekaragaman destinasi pariwisata seperti Indonesia. Coba kita lihat satu persatu. Kalau Anda mencari budaya, kultur, dan sebagainya, Anda dengan mudah temukan di Bali, di Jawa. Ketika Anda melihat atau mencari destinasi bawah air, Flores, Raja Ampat, kemudian Sulawesi Tenggara, itu tidak bisa dibandingkan dengan destinasi manapun di dunia. Ketika Anda berbicara gunung berapi, kita begitu banyak mempunyai gunung berapi aktif, baik itu di Bukit Barisan di Sumatera, di Bali, di Jawa, dan sebagainya. Kalau Anda mencari sesuatu yang bersifat purba, kita mempunyai Komodo Island di Flores, dan bahkan sebagai daerah tropis, ketika Anda mencari es atau salju, kita bahkan masih bisa menemukannya di puncak Jayawijaya di Papua. Jadi dengan begitu banyak alasan tersebut, adalah wajar ketika kita berharap pariwisata Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Selain itu, kita juga mempunyai begitu banyak keunggulan kompetitif lainnya. Misalkan, kita mempunyai begitu banyak resort-resort terbaik, villa-villa termewah, dan juga aktivitas pariwisata terkini. Dari sisi hospitality, Indonesia sangat terkenal dengan keramahan hospitality-nya. Ketika Anda lihat di Bali, di Jogja, bahkan Jakarta sekalipun, nilai pelayanan, standar pelayanan, keramahan, dan juga begitu banyak poin lainnya dari kultur asli bangsa Indonesia disajikan dengan begitu sempurna oleh rekan-rekan kita pelaku pariwisata. Tapi mengapa pariwisata Indonesia secara umum masih kalah dengan negara-negara lain? Tidak perlu jauh-jauh, kita cukup berkaca atau bandingkan dengan negara-negara di sekitar kita. Pertama, kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai negara, terutama Asia Tenggara. Berdasarkan data statista.com yang ditampilkan berdasarkan data 2019, Indonesia ternyata hanya menempati peringkat kelima negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara. Kalah dari Thailand yang dikunjungi hampir 39 juta orang, Malaysia 26 juta orang, Singapura yang sekitar 20 jutaan orang, Vietnam sekitar 18 jutaan orang, dan Indonesia peringkat kelima dengan sekitar 16 juta orang. Apa yang salah dengan pariwisata Indonesia? Apa yang kurang? Harus saya akui, ada beberapa poin yang mungkin kita bahas sebagai berikut. Mengacu pada video saya sebelumnya, ketika saya menyampaikan bahwa 4 komponen pariwisata ada 4A, yaitu attraction, accessibilitas, amenities, dan ancillary.
Nah, kalau kita lihat pariwisata Indonesia secara umum dari keempat aspek ini, misalkan kita lihat dari attraction, udah saya sampaikan tidak ada yang kurang, bahkan kita yang terbaik di dunia. Kalau kita lihat dari amenities, tidak ada yang kurang, semua fasilitas terbaik ada di negara ini. Hotel terbaik, spa terbaik, resort terbaik, restoran terbaik, semuanya ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari ancillary, fasilitas publik di Indonesia saat ini sangat mendukung. Kita lihat bagaimana begitu banyak pembangunan bandara, pelabuhan, fasilitas-fasilitas publik lainnya, jalan raya, tol, dan sebagainya. Maka secara ancillary semuanya sudah terpenuhi di Indonesia. Aksesibilitas, ya, ini adalah salah satu bagian yang perlu diimprove oleh kita Indonesia. Aksesibilitas kita di dalam wilayah Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Kita lihat penerbangan antar pulau sudah cukup banyak, kereta api juga sangat baik dengan standar yang mendekati level Eropa, kemudian speedboat ataupun pelabuhan antar pulau-pulau kecil juga relatif tersedia. Penerbangan, ya, penerbangan adalah salah satu kelemahan utama pariwisata Indonesia. Mengapa? Kita harus pahami bahwa saat ini pariwisata Indonesia sangat bergantung pada begitu banyak penerbangan dari maskapai-maskapai milik negara lain. Kita sebut contohnya Singapore Airlines, Silk Air, kemudian kita lihat juga kayak Qatar Airways, kemudian dari Cina, dari Asia Timur ada Eva Air, South China Airlines, dan sebagainya. Kondisi ini tentunya tidak ideal. Mengapa? Karena hampir semua penerbangan atau maskapai penerbangan milik negara asing, ketika mereka mempunyai sebuah rute dari negara-negara long haul, misalkan Eropa, Amerika, dan sebagainya, hal pertama yang mereka lakukan adalah akan melakukan stopover atau pemberhentian di negara masing-masing. Nah, stopover ini berpotensi digunakan oleh maskapai-maskapai tersebut untuk melakukan promosi lebih terhadap destinasi di masing-masing negaranya. Tentunya lewat promosi, spesial harga, dan sebagainya. Nah, sementara bagi Indonesia sendiri, saat ini kita punya dua perusahaan penerbangan terbesar, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Group, yang secara umum sudah beroperasi dengan sangat baik untuk kawasan Asia, bahkan sampai Timur Tengah. Namun, untuk penerbangan jarak jauh atau long haul, kita berbicara seperti Rusia, Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika Utara, Afrika Selatan, kemudian Amerika Utara, Latin, dan Amerika Tengah, jumlah penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai nasional Indonesia masih sangat-sangat sedikit. Apa efek yang ditimbulkan? Tentunya secara umum harga produk wisata Indonesia akan jauh lebih mahal daripada negara-negara tetangga kita yang mempunyai national flight carrier tersendiri. Alasannya sederhana. Pertama, pada level tertentu, setiap maskapai nasional mereka akan mempunyai prioritas untuk mendatangkan wisatawan ke negara masing-masing. Yang kedua, tentunya extension penerbangan antara negara pemilik maskapai ke Indonesia akan menyebabkan terjadinya sebuah reduksi jumlah wisatawan yang akan menuju Indonesia. Jadi, secara umum Indonesia sudah sangat baik di semua sektor pariwisata. Tetapi masalah aksesibilitas secara spesifik mengacu pada penerbangan nasional Indonesia dengan negara-negara sumber wisatawan utama itu perlu ditingkatkan. Karena bagaimanapun Indonesia pariwisatanya tidak akan maju tanpa terjadinya peningkatan signifikan pada penambahan rute penerbangan antara Indonesia dengan negara-negara sumber wisatawan macam Eropa, Australia, dan sebagainya.
Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah yang sudah sangat gencar melakukan promosi, baik itu ikut event, kita tahu Kementerian Pariwisata sudah sangat baik pada dasarnya. Mereka mempunyai perwakilan pariwisata yang disebut dengan VITO di beberapa, bahkan di banyak negara yang potensial wisatawannya. Kemenpar juga sangat aktif di dalam ikut event-event tourism internasional seperti WTM di Berlin, NATAS di Singapura, WTM di London, ITB Berlin, dan sebagainya. Namun, data menunjukkan bahwa kita masih pada posisi di luar dari 3 besar untuk bahkan kawasan Asia Tenggara yang dengan jumlah kunjungan terbanyak dari wisatawan luar negeri. Baik, demikian yang bisa saya sharing hari ini. Tetap semangat meskipun dalam suasana COVID ini, industri pariwisata adalah industri yang paling terpukul oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Kita tahu bahwa begitu banyak pelaku pariwisata, termasuk saya, saat ini kita berjuang dan berharap bahwa pembukaan border serta kembali normalnya penerbangan wisatawan antara Indonesia dengan negara-negara lain dapat segera terwujud. Terima kasih.